Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo, dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu, mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan, oke? Tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi. Dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Oke, sekarang gilirannya kita bacain untuk Pisces. Gimana sih Pisces di bulan Mei ini? Apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Oke, kita akan mulai dari bacain karirnya Pisces dulu kali ya. Oke. Karirnya Pisces, kita lihat ada kartu Seven of Pentacles, King of Cups, Wheel of Fortune, Page of Cups, dan Seven of Swords. Oke, di sini yang gue lihat untuk karirnya di sini, sebenarnya ada hal-hal tertentu di pekerjaan kalian yang bikin kalian ngerasa nggak nyaman, kayak gitu. Entah itu kelihatannya sih mungkin di sini kecenderungannya ke orang-orangnya ya, tapi bisa jadi bisa jadi di orang-orangnya, bisa jadi di sistem kerjanya, kayak gitu, macam-macam ya. Dan yang gue lihat di sini ada kalian ngerasa nggak nyaman, oke? Kalian ngerasa ada yang nggak seimbang di sini, yang gue lihat kayak gitu. Cuman yang gue lihat juga adalah kalian nggak tahu gimana caranya menyelesaikan permasalahan ini, gimana caranya resolve problem ini, kayak gitu. Oke? Dan selama ini yang kalian lakukan mungkin hanya ya ketika problemnya ada, ya udah dikelarin, ketika muncul dikelarin gitu. Tapi nggak ada strategi panjang ke depannya. Padahal ini berkaitan sama karir kalian, oke? Jadi ibaratnya tuh ini, lo tuh nunggu ada orang mau mukul lo dulu, baru lo tangkis gitu. Ya, yang gue lihat dari karirnya kayak gitu. Jadi memang kalau dari segi karir di bulan Mei ini, gue lihat memang ada kesempatan buat kalian untuk mengungkapkan rasa tidak nyaman kalian ini. Mungkin bentuknya nggak usah mengungkapkan, tapi paling nggak kalian bisa punya resolusi, oke? Kayak problem ini bisa kalian putus gitu, kayak mungkin suatu hal yang sudah berulang di tempat kerja kalian yang kayak aduh gila gue ngerasa gak nyaman, ini bisa kalian putus sekarang di bulan ini, kayak gitu. Ada kesempatan-kesempatannya untuk semacam kalian regain your footing gitu loh. Misalnya kayak mungkin selama ini kalian semacam terombang-ambing, terbawa arus, kayak gitu-gitu. Di sini kalian bisa ngejejak lagi, kayak gitu. Ada kesempatan-kesempatan yang muncul untuk kalian bisa mendapatkan itu tadi, fondasi kalian lagi, bahwa oke, gue bekerja tuh untuk ini loh tujuannya, kenapa gue merasa tidak nyaman kayak gini, kayak gitu. Misalnya ini gue kasih contoh, lo bekerja untuk mendapatkan uang,
bukan buat drama, tapi kenapa environment di sekitar lo drama gitu, dan kayak kenapa lo juga ikutan seret-seret sama ini drama kayak gitu. Kayak this isn't what I'm here for, oke? Gue di sini bukan buat drama cuy, gue buat kerja. Nah kayak gitu. Jadi memang ada kalau misalnya kita ambil contohnya itu ya, ada kesempatan-kesempatan untuk kalian menarik diri kalian keluar dari drama tersebut. Kayak kan entah itu bentuknya bisa bikin statement atau kayak anything kayak gitu. Di sini bentuknya bisa macam-macam kesempatannya ini. Untuk intinya kalian kembali pada tujuan awal kalian. Oke, di sini di tempat kerja ini gue mau ngapain sebenarnya? Ya, tujuan gue arahnya mau kemana? Jangan misalnya kalau kita masih ambil contoh yang sama ya, contohnya kayak si drama itu, jangan ketika misalnya yang drama si A sama si B terus tiba-tiba bawa nama lo, terus baru ketika orang-orang bawa nama lo baru lo bilang enggak, gue nggak ikut-ikutan kok, karena memang kenyataan lo nggak ikut-ikutan kayak gitu. Tapi terus another time misalnya ada drama lagi nih, si C sama si E gitu, drama, terus lo keseret-seret juga, apalagi dibawa sama kasus yang kemarin A sama B yang bawa nama lo juga, kan kayak cuy gue gak ikut-ikutan, kenapa gue kayak kebawa-bawa terus kayak gitu. Jadi mungkin bentuknya kalau misalnya contohnya seperti itu, mungkin lo bentuknya kayak udah deh gue gak mau ikutan drama dan gue gak pernah ikutan kayak gitu-gituan, misalnya kayak gitu. It's a statement kayak, karena memang di sini sebenarnya ini tuh mengganggu kinerja lo, oke? Hal-hal yang di luar pekerjaan yang mengganggu pekerjaan lo itu sendiri gitu. Mengganggu pekerjaannya ya, kalau mood lo jelek kan itu juga ganggu kerjaan kayak gitu. Kalau lo males untuk berinteraksi sama orang-orang tertentu kan itu juga mungkin menghambat pekerjaan, menghambat komunikasi dalam organisasi juga, bisa jadi seperti itu kayak gitu. Oke, jadi di bulan Mei ini untuk kerjaannya kalian bisa punya kesempatan untuk resolve isu-isu di environment kantor kalian, environment kerja kalian kayak gitu. Oke, untuk karirnya kita akan lanjut ke percintaannya Pisces di bulan Mei ini. Oke. Kita lihat kartunya. Di sini ada Six of Swords, Three of Pentacles, High Priestess, Two of Cups, Page of Swords. Oke. Di sini yang gue lihat bagi kalian para Pisces, kemungkinan ada kisah cinta dengan orang-orang yang bekerja bersama kalian. Ya, orang-orang yang dekat dan bekerja bersama kalian. Kayak gitu. Sebentar ya. Oke, jadi kayak yang gue lihat dari kartu di sini arahnya lebih ke entah itu kalian, ini baik untuk Pisces yang masih single maupun yang udah berpasangan ya. Mungkin bisa jadi ada sedikit kebaperan di tempat kerja gitu, semacam cinlok kali ya. Karena sering ketemu bareng, sering ngerjain hal bareng. Ya, well, kita udah sebulan gak saling ketemu sih kalau misalnya kalian ikutan karantina. Well, tapi gini, ada kedekatan-kedekatan yang terbentuk karena kalian berada dalam lingkup yang sama, berada dalam lingkungan yang sama, kayak gitu. Nah, ini mulai tumbuh bibit-bibit CINTA yang gue lihat, kayak gitu. Ya, cuman mungkin ada hal-hal tertentu bisa jadi bentuknya memang kalian lihat secara objektif, secara pikiran, secara logika, atau bisa juga bentuknya sebagai firasat ya, dimana kalian ngerasa kok kayak ada yang salah ya sama orang ini kayak gitu. Mungkin sama orangnya, mungkin sama hubungannya kayak gitu. Kalian ngerasa ada yang nggak beres deh nih kayaknya ini harusnya nggak kayak gini deh kayak gitu. Oke, coba ikutin intuisi kalian ya.
Ini terlebih lagi jika kalian Pisces yang sudah berpasangan ya, udah terang-terang cuy lu udah punya pasangan, kenapa lu baper sama orang lain gitu kan ya gitu. Cuman buat kalian para Pisces yang single, kalau misalnya kalian merasa message ini resonate ya, kalian punya firasat tertentu kayak oke, gue suka sih sama orang ini tapi there's something off about this person or about this connection gitu, itu jangan kalian ignore, jangan pernah kalian ignore yang kayak gitu. Oke, coba kalian telah lebih lanjut lagi, jangan terburu-buru, jangan istilah ini gini. Sekarang perasaan lo sama orang ini mungkin masih, kalau kita ibaratin kolam ya, lo tuh baru nyelup jempolnya doang. Oke, mumpung baru jempolnya doang dan lo berasa nih air kayaknya agak terlalu panas ya gitu, jangan lo celupin sekaki-kakinya nggak sih, apalagi lo nyemplung. Oke, jangan biarin diri lo sebaper itu. Kalau kita ibaratin baper tuh kayak seberapa jauh lo nyemplungin badan lo ke kolam yang agak terlalu panas ini ya, kayak gitu. Jangan lo cemplungin semua badan lo ke kolam ya. Lo coba cari tahu dulu, ini beneran segini panasnya atau ini memang terlalu panas dan ini agak berbahaya. Oke, jadi jangan keburu baper dulu. Coba lo kasih waktu lebih panjang buat diri lo terjun seutuhnya ke orang ini. Oke, yang gue lihat dari percintaannya kayak gitu. Karena mungkin ada hal-hal tertentu berkaitan dengan orang ini yang belum selesai. Kayak gitu. Belum selesai, mungkin ada hal-hal yang tidak dia ungkapkan seutuhnya ke lo, atau dia belum cerita full sama lo. Jadi save yourself the heartbreak. Kalau bisa lo nggak sakit hati, ngapain sakit hati, ya nggak sih cuy. Oke, jadi coba kalau misalnya lo baru nyemplungin jempol doang dan berasa ini kayaknya ada yang aneh dengan airnya, jangan dicemplungin semua. Oke, jangan-jangan di dalam kolam itu isinya piranha, ya lo mana tahu kan. Jadi lo hati-hati, lebih hati-hati di bulan Mei ini untuk percintaannya, itu pesan gue. Oke, kita akan lanjut ke tipsnya untuk para Pisces menghadapi bulan Mei ini. Kita lihat kartunya ada The Chariot, The Emperor, Eight of Wands, Ten of Pentacles, The Fool, dan Ten of Wands. Oke. Di sini yang gue lihat ya, tips untuk menghadapi bulan ini. Sepertinya yang gue lihat dari sini, loh, kok gue ambil kartu 6? Oke, bonus. Gue baru sadar, anjir. Oke, jadi kalau yang gue lihat dari sini, mungkin beberapa waktu kemarin yang gue lihat dari kartu, sebenarnya lo semacam tanda kutip melayani orang-orang lain dalam hidup lo, kayak gitu. Jadi lo berkorban untuk orang lain dan lo kayak ngalah sama orang lain dalam rangka untuk ya udahlah, ini bentuk service gue buat orang-orang terdekat gue. Ini kelihatannya sama orang yang dekat sama lo. Cuman kelihatannya emang lama-lama ini malah menjadi beban. Apa yang tadinya sebagai bentuk bantuan mungkin dari diri lo, lama-lama kok menjadi beban buat diri lo sendiri. Oke. Di sini penting buat kalian untuk menata ulang kehidupan kalian, even if it means menghentikan bantuan kalian terhadap orang-orang ini, kayak gitu. Lo harus prioritasin diri lo sendiri, gitu. Karena memang ibaratnya gini, nggak usah ibaratnya, ini beneran ya. Kalau misalnya lo di pesawat nih, terus pesawatnya kecelakaan nih, amit-amit. Pesawatnya kecelakaan, terus keluar nih si masker buat nafas itu. Di instruksinya itu lo harus help yourself first, lo bantu diri lo sendiri dulu, baru lo bantu kanan kiri lo, ya kan? Itulah juga yang berlaku di kehidupan ini.
sebelum lo membantu orang lain, pastikan diri lo sendiri tuh nggak butuh bantuan. Pastikan lo membantu diri lo sendiri dulu, kayak gitu. Di sini mungkin ada kecenderungan untuk rasa nggak enak atau kayak kalian ngerasa kayak ya sudah lah, semacam tanda kutip naif yang gue lihat di sini ya. Kayak oh ya, people will return the favor. Enggak, cuy, ini sama aja kayak minjemin duit ya. Kalau gue sendiri, gue tuh diajarin sama nyokap gue untuk kalau misalnya lo mau minjemin orang duit, pastiin itu adalah duit yang nggak emang bener-bener lo punya spare, kayak gitu. Itu bukan duit yang lo butuhin, itu bukan duit tabungan lo, bukan duit apapun yang sebenarnya lo butuhin, kayak gitu. Emang itu duit yang oke, gue ada lebih, gue bisa pinjemin ke lo. Kenapa? Karena akan selalu ada kemungkinan orang nggak return the favor, ada kemungkinan orang nggak balikin duit itu kita nggak usah bentuknya duit, bentuknya favor aja ya, bentuknya semacam bantuan aja. Orang mungkin nggak akan return itu. Jadi pastiin ketika lo melakukan hal tersebut, lo tidak mengharapkan imbal balik gitu loh, kayak gitu. Kalau misalnya lo ada mulai ngerasa beban, stop it. Jangan kalian ngerasa beban terus kayak ya udah nggak apa-apa lah, gue bantuin aja, toh suatu saat nanti gue yakin dia akan bantuin gue. Enggak, siapa yang bisa jamin coy, dia akan bantuin lo juga. Kalau dia nggak bantuin lo yang ada lo sakit hati doang. Oke? Terus udahnya lo habis energi, habis pikiran buat bantuin orang ini, tapi terus dia ternyata nggak sebaik yang lo kira. Lo udah ya habis energi, habis pikiran, mungkin habis uang juga, terus lo habis hati juga, kira-kira lo sakit hati sama orang ini. Oke? Jadi save yourself the heartbreak. Kalau memang gue bukan yang melarang lo untuk membantu orang lain, tapi pastikan ketika lo membantu orang lain itu karena kayak lo punya spare tenaga, spare waktu. Jadi nggak usah ngebela-belain banget kalau memang sebenarnya lo nggak mampu untuk melakukan hal tersebut. Oke? Jadi di sini yang gue lihat di bulan Mei ini lo butuh untuk restructure lagi hidup lo restruktur lagi hidup lo, karena ini agak-agak udah menjadi beban. Oke? Pastikan ketika lo membantu orang lain itu tidak malah menjadi beban buat lo. Ya, jadi itu pesannya buat para Pisces. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.